Sekilas tidak ada yang aneh dengan desa ini. Namun anggapan itu memang hanya untuk sekilas saja. Pasalnya, begitu masuk ke kawasan permukiman, mata Anda akan disuguhi pemandangan yang tidaklah biasa. Ya, sampah plastik di mana-mana. Nama desa ini adalah Sumberjo di Kecamatan Paga yang letaknya di wilayah selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Semakin dalam masuk ke salah satu dusunnya, semakin banyak pula saya melihat sampah-sampah plastik dijemur di halaman rumah warga. Sudah 3 dekade ini warga bergulat dengan sampah plastik. Mereka memanfaatkan sampah-sampah ini untuk dijual kembali. Sisa kertas dan plastik residunya dimanfaatkan warga untuk bahan bakar pembuatan batu gamping. Lazimnya sebuah desa di Indonesia, halaman rumah mereka biasanya digunakan untuk menjemur hasil pertanian mereka, entah itu kemudian padi atau jagung. Tapi tidak di desa ini menjadi pengalaman unik bagi saya karena hampir semua halaman rumah warga di sini digunakan untuk menjemur plastik. Tapi tepatnya adalah sampah plastik yang dicacah dan biasanya mereka gunakan sebagai bahan bakar pembuatan batu gamping yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Anda bisa melihat kanan kiri sejauh mata memandang halaman rumah warga penuh dengan sampah-sampah plastik. Siang itu saya bertemu seorang pembuat batu gamping bernama Sukri. Bersama istrinya, ia sedang menjemur sampah plastik yang akan digunakan untuk membakar batu gamping. Sukri tak ingat betul sudah berapa lama ia membuat batu gamping. Namun bapak 3 anak itu menyebut mungkin saja 40 tahunan. Pirang dino Pak sekali bakar? 3 dino 3 bengi. Iya. Nek kate nunggu nih. Lek wis musim. Gak oleh mati Pak ya banyu. Apa geni? Lek musim terang ini iki Ini mboten saged ambetan angsal. 3 dino 2 bengi, kadang-kadang 2 bengi 3 dino. Lek waktu rendang terus kadang-kadang sampai 4 dino 4 bengi. 4 malam 4 Ya. Sukri mengaku sebelumnya ia menggunakan kayu bakar untuk membakar gamping. Namun sejak awal 1990-an, ia beralih ke sampah plastik. 90-an. 90-an. Sebabnya apa Pak? Sebabnya apa? Sing pakai iki lho, pakai sampah iki. Apa kok nggak kayu, kok nggak karet? Sebabnya apa Pak? Ya gandringanan. Lebih murah maksudnya. Sukri bilang, 3 hari lagi ia akan memulai membakar batu gampingnya. Benar saja, jobong atau lubang untuk membakar batu gamping sudah terisi dan mulai dibakar. Asap keluar dari tumpukan batu. Hitam warnanya bergulung-gulung di udara. Saya sampai harus menggunakan masker rangkap 2 untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan. Untuk membakar 16 ton batu gamping, setidaknya dibutuhkan 5 truk sampah plastik kering seperti ini. Nah, sebelumnya Pak Sukri sudah melakukan penjemuran untuk memastikan bahwa sampah-sampah plastik yang nantinya dibakar untuk menjadi bahan bakar ini dalam kondisi kering. Beginilah kondisinya, begitu banyaknya tumpukan sampah sehingga saya berdiri di atas kira-kira 2 meter dari titik terendah yang merupakan bibir dari tungku pembakaran. Sampah-sampahnya beragam. Salah satunya saya temukan sampah kemasan plastik dari Eropa. Kalau saya lihat kalimat-kalimatnya ada dari Eropa. Dan nantinya ini juga akan dibakar kira-kira 3 hari 3 malam sampai batu gamping menjadi matang dan kering. Iki turun sepiro? Iki dereng. Iki tasih anu nih, iki kan anu matone sangutan pun anu nih. Tempat panas-panas sih. Ana. Sampai nggak pernah sesek nopo-nopo Pak? Nggih. Nih Pak, nggak pernah sesek nopo Napa? sesek, napasnya sesek ngono. Nggih kula sesuk
niki mboten anu niki. Sing niki nggih anu Kuping. Kuping, gara-gara iki apa? nggih. Pirang tahun jenengan? Oh, kula ngobong mulai tasih mboten gadah rakyat. Sampai saat ini. Tiga tahun? Gila, gangsal tahun pun anu niku kula. Lebih. Nggih pun kerja niku. Hasil pembakaran sampah plastik yang ada di belakang saya ini tidak hanya kemudian menguap di udara atau hilang di udara, tapi juga meninggalkan partikel-partikel kecil, mungkin lebih kecil dari debu. Dan ini saya ketahui dari alat-alat kerja kami seperti kamera, itu banyak sekali diselimuti debu. Nah, di udara seperti itu. Bagaimana kemudian sisa dari hasil pembakaran? Ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa di tempat saya berdiri, ini merupakan material residu dari plastik yang dibakar. Seperti ini. Saya tidak bisa terlalu lama berada di area ini karena terlalu pekat. Padahal saya sudah menggunakan masker rangkap. Dua tahun lalu, Daru Setiorini, Direktur Eksekutif Ekoton, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus di isu sampah plastik, sempat melakukan penelitian aktivitas pembakaran limbah plastik di Sumberjo. Daru mendapati asap hitam hasil pembakaran mengandung partikel yang berbahaya. Ya tak heran, pekerja seperti Sanen mengalami sesak nafas dan gangguan pendengaran. Ketika saya mengukur ininya, partikulat meter yang berukuran 2,5 atau PM2,5 mikron, itu memang terdeteksi sudah jauh melebihi baku mutu udara yang aman gitu ya. Jadi memang bisa saja untuk orang yang sensitif, partikulat debu yang lepas selama pembakaran ini akan memicu penyakit asma atau ISPA gitu. Tak jauh dari tempat Sukri, pembuat batu gamping lainnya selesai membakar. Para pekerja ini bersiap membongkar batu gamping. Mereka juga harus berhadapan dengan risiko ketika membongkar tumpukan batu yang sudah dibakar selama berhari-hari. Batu-batu gamping ini masih dalam kondisi panas. Konco karyawan. Boten kulino nggih boten kuat kerja ngeten iki barang geni sampe ditumpaki. Ngono apa. Niku kan panas ngoten niku geni. Berarti sing eksis bakar ya tua-tua kabeh Pak nggih. Nggih, Anak-anake mboten boten purun. purun. Terus nih. Yuga-yugane boten purun. Nggih. Kathah nggih pun. Berarti kathah berkurang ya Nggih, pengrajinnya. nggih. Sing kan macet gamping niku terus tiyang kathah sing buyar ta. Para pekerja ini terpapar asap bekas pembakaran yang terjebak di antara bebatuan. Jangan tanya masker, karena mereka tak sekalipun pernah menggunakannya. Kerja borongan yang diupah 200 sampai 300 ribu rupiah itu hanya berbekal besi congkel dan sarung tangan kain seadanya. Satu persatu batu diangkat dan dipindahkan langsung ke truk pembeli. Dari jarak yang cukup aman saja, saya masih bisa merasakan panasnya tumpukan batu gamping itu. Mereka berhadapan dengan kondisi ini selama 6 jam sampai batu terakhir terangkat. Lalu dari mana sampah plastik sebanyak itu yang warga gunakan untuk bahan bakar batu gamping? Mulai beralih setahu saya sejak adanya pengolahan limbah. Masyarakat mengolah limbah dari pabrik itu yang sebagian yang kertasnya dijual lagi, plastiknya untuk dibakar itu mulai beralih. Itu mulai beralihnya di situ. Yang kedua memang sudah tidak ada lagi orang yang katakanlah dulu itu ada pemborong rehut. Ada tukang borong rehut kalau dulu itu. Sekarang sudah nggak ada. Pabrik kertas itu adalah PT Eka Mas Fortuna yang mulai beroperasi di Desa Gampingan, tetangga Desa Sumberjo sejak 1994. Setiap hari, bertonton limbah plastik keluar dari pabrik ini. Humas perusahaan, Adi Yuswanto, menolak permohonan wawancara CNN Indonesia.
Ia hanya meminta saya menanyakan langsung kepada Rofi, pemilik PT Alam Sinar, selaku pihak ketiga yang mengelola limbah Ekamas. Adi seperti menegaskan, limbah plastik yang keluar sudah bukan tanggung jawab pabrik Ekamas, sekalipun terjadi penyimpangan dalam pemanfaatannya. Saya pun sudah mendatangi pabrik PT Alam Sinar. Namun Rofi tak berada di tempatnya. Limbah plastik ini merupakan residu sampah kertas yang diimpor pabrik dari sejumlah negara. Menurut Sujarwoto, ilmuwan sosial Universitas Brawijaya yang meneliti tentang fenomena bahan bakar plastik di Paga, keberadaan pabrik kertas turut mengubah perilaku warga desa. Ia bahkan menyebut warga berubah menjadi petani plastik. Di luar imajinasi kita, bagaimana kemudian satu fenomena, ya, petani padi, petani tebu berubah menjadi petani plastik. Nah, itu suatu perubahan sosial yang saya kira itu luar biasa, Mas. Disinilah limbah plastik itu ditimbun. Video dari udara ini menunjukkan betapa masifnya pembuangan limbah plastik tersebut. Limbah plastik ini menggunung, rawan longsor, dan mencemari kawasan permukiman yang berada di bawah. Ada hal yang lebih mengerikan mengancam warga. Ruang hidup mereka, mulai dari udara yang mereka hirup, tanah yang mereka pijak, sampai air yang mereka konsumsi, tercemar zat polutan berbahaya yang menyembur dari setiap kepulan asap hitam hasil pembakaran batu gamping. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, pada 2022, Indonesia menghasilkan 68,5 juta ton sampah dan 11,6 juta ton diantaranya adalah sampah plastik. Bahkan diperkirakan 615.000 ton sampah terbuang ke laut dan menjadikan Indonesia negara terbesar kedua penghasil sampah plastik di laut. Pada saat yang sama, diperkirakan 150.000 ton sampah plastik ikut masuk ke Indonesia menumpang impor sampah kertas yang nyaris menyentuh 3 juta ton pada 2023 sesuai data dari UN Comtrade. Karena kalau pemanfaatannya hanya dibakar, tentunya ya kita hanya menjadi tempat pembuangan bagi sampah negara maju dan kitalah yang akan merasakan dampaknya. Itu sangat berbahaya karena ada dioksin, furan, macam-macam yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit kanker dan segala macam, yang itu nanti kalau dihitung dari kesehatan mungkin akan sangat merugikan. Tapi kalau jenengan tadi lihat di sana gitu kan ya, kira-kira masyarakat di situ memikirkan kesehatan enggak? Ada 2 desa di Kecamatan Paga, Kabupaten Malang yang masih melakukan pembakaran batu gamping secara tradisional dengan bahan bakar limbah plastik. Menurut Daru Setiorini, Direktur Eksekutif Ekoton, kondisi desa ini tak jauh berbeda dengan daerah Tropodo, Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur yang menjadi lokasi industri tahu. Di sana, limbah plastik impor juga menjadi bahan bakar. Pembakaran limbah plastik dilakukan secara terbuka di area permukiman, lahan pertanian, ternak, dan sumber air. Menurut Daru, ini adalah kombinasi komplit menciptakan potensi bencana lingkungan yang mengancam kesehatan manusia. Nah, itu ternyata kadar dioksin di dalam telur ayam yang kami ambil di sekitar lokasi pembakaran plastik ini untuk bahan bakar tahu, itu kandungannya nomor 2 tertinggi di Asia setelah Vietnam. Nah, itu nilainya sampai 70 kali lebih besar dari
baku mutu yang ditetapkan oleh BPOM untuk kadar dioksin dalam telur yang layak untuk dikonsumsi. Daru mengungkapkan, kandungan dioksin di salah satu telur menunjukkan angka tertinggi di Asia setelah senyawa kimia bernama Agent Orange yang digunakan militer Amerika Serikat saat menginvasi Vietnam pada 1960-an. Senyawa kimia beracun lainnya yaitu SCCP dan BPDE yang ada di plastik juga ditemukan di dalam telur ini. Yang menduga zat kimia berbahaya juga sudah masuk ke rantai makanan di Sumberjo dan Gampingan. Di desa ini, ayam-ayam juga berkeliaran mencari makan di sekitar pembakaran. Begitu juga dengan abu sisa pembakaran yang dibuang begitu saja. Pada musim hujan, material debu ini akan terserap di tanah dan sungai. Sejumlah peneliti dari Universitas Brawijaya dan Inggris melakukan penelitian serupa di desa Sumberjo. Selain Sujarwoto, Holipa, pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, menjadi salah satu anggota tim. Menurutnya, zat kimia berbahaya hasil pembakaran limbah plastik adalah dioksin. Dioksin ini merupakan kelompok senyawa berbahaya, yaitu benzoapiren dan poliaromatik hidrokarbon, yang ketiganya memicu tumbuhnya sel kanker. Bahkan dampak dioksin bisa menyebabkan gangguan hormon, diabetes, gangguan syaraf, keguguran pada ibu hamil, dan bayi lahir dalam kondisi cacat. Penelitian yang ada memang ketika dia terbakar, dia menempel pada makanan, dia ternyata tidak diurai. Jadi ada beberapa penelitian pada feses gitu ya, pada feses itu masih ada ditemukan zat-zat partikel-partikel tersebut. Bahkan jangankan dibakar, sampah plastik yang ada di sungai itu ketika dia di sungai itu ternyata dia mencemari ikan. Jadi ada penelitian juga yang di ikan, jadi dilihat di ikan itu ternyata dia juga mengandung bahan plastik itu dan dia tidak terurai. Selama puluhan tahun itu, para pekerja pembuat gamping seperti Sukri dan Sanen terpapar asap hitam hasil pembakaran limbah plastik. Sukri mengaku dalam 1 bulan bisa 3-4 kali membakar gamping. Dalam 1 kali pembakaran, keuntungan bersihnya rata-rata 3 juta rupiah. Sedangkan pekerja seperti Sanen mengantongi upah sistem borongan sebesar Rp500.000 selama 3 hari masa pembakaran. Itu sangat berbahaya karena ada dioksin, furan, macam-macam yang bisa menyebabkan kita terkena penyakit kanker dan segala macam, yang itu nanti kalau dihitung dari kesehatan mungkin akan sangat merugikan. Tapi kalau jenengan tadi lihat di sana gitu kan ya, kira-kira masyarakat di situ memikirkan kesehatan enggak? Data kesehatan 4 tahun terakhir yang tercatat di Puskesmas Pagak menunjukkan penyakit yang terafiliasi dengan zat-zat berbahaya dari pembakaran plastik menempati peringkat tertinggi. Penyakit saluran pernapasan atau ISPA misalnya, tercatat 1.826 kasus pada 2019, 1.761 kasus pada 2020, dan pada 2021 tercatat 1.138 kasus, serta 865 kasus pada 2022. Tim peneliti masih memeriksa kandungan darah warga untuk mencari tahu zat polutan yang masuk ke jaringan umum. Kami melihat yang paling gampang yaitu penyakit paru obstruksi kronis, PPOK, yang dalamnya ada asma, ada kanker paru. Nah, itu menurut literasi itu akibatnya. Tetapi kami ingin lebih objektif lagi, apa sih penyebabnya dari bakaran sampah plastik itu? Sejumlah warga desa sebenarnya tidak tinggal diam. Budi salah satunya. Ia berulang kali mengingatkan bahaya limbah plastik, apalagi yang dibakar. Namun ia menyadari menghadapi dilema karena takut berkonflik dengan tetangga. Misalnya Pak, warga yang keberatan mengingatkan ke warga yang membakar itu, dampaknya apa nanti Pak? Yang paling jenengan takutkan kalau? Ya, yang pasti ya namanya itu tuh perekonomian masyarakat yang pasti dibenci, Mas. Sebenarnya pembuatan batu gamping mulai ditinggalkan. Yang bertahan saat ini adalah warga lanjut usia. Tak banyak dari anak-anak mereka yang mau meneruskan usaha batu gamping tradisional. Ngobong boten-boten nggih.
ngobonge pun boten penerus e, tiyang tuwek-tuwek tok nek gatah ganti ngoten giliran. Boten wonten Mas sing anu peneruse niki lho. Jarang berarti nggih, Pak. Nggih. Tenaga nem niku boten purun, kerja ngeten nanung soro. pekerjaan Dadi soro kerja soro wegah lare nem kerja. Rata-rata pekerjaannya memang pekerja tradisional murni ya, jadi orang tua yang dulu sudah mulai bekerja di Gamping, karena yang bisanya cuma itu, ya mereka bergelut di pergampingan itu. Tapi kalau yang muda-muda kebanyakan lebih baik mencari potensi kerja yang lain seperti itu, karena di sini juga ada memanfaatkan limbah sampah gitu, kadang-kadang hanya memisah sampah plastik dan kertas untuk dijual. Setelah hampir 3 dekade, pemerintah Kabupaten Malang masih berjanji mencari solusi bahan bakar alternatif bagi warga pembuat batu gamping tradisional yang menggunakan bahan bakar limbah plastik. Sekali lagi, pemerintah masih mencari solusi setelah 30 tahun. Kita coba nanti carikan solusi. Artinya bahan bakar apa yang sebenarnya tepat dipergunakan untuk membakar batu gamping, dengan harapan apa? Justru kalau plastik kan muncul kembali, satu sisi plastiknya hangus, pencemaran lingkungan, maka ini kan tidak terlalu bagus untuk kita, karena kita berharap menjaga lingkungan. Nah berarti nanti harus ada dicarikan material-material baru pengganti yang tentunya nilainya juga tidak terlalu mahal. Ketika pemerintah baru akan mencari penyelesaian, muncul solusi dari pemuda bernama Fastu Garuda Taba dan Sutio, seorang ketua BUMDes Bambes Sejahtera Bersama di Kabupaten Gresik. Mereka menciptakan dan memproduksi bahan bakar alternatif dari sampah organik. Kekuatan terbesar produk kita ini adalah komunitas desa sebenarnya. Nah, dengan karena kita ini dari desa untuk desa dan mudah untuk direplikasi, ya monggo untuk komunitas-komunitas desa lain yang tertarik ke apa yang kita lakukan sekarang, monggo bisa dihubungi dan mungkin bisa menjadi solusi pengelolaan sampah di daerah masing-masing. Sampah-sampah ini melalui proses pemisahan, kemudian masuk ke mesin pencacah dan baru kemudian dijemur sampai kering. Sampah organik harus benar-benar kering agar bisa diproses menjadi briket. Tio mencontohkan, semua bahan organik bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif. Daun-daun kering ini misalnya, yang ia ambil dari halaman bengkel pembuatan palet milik BUMDesnya di Kabupaten Gresik. Jadi hanya murni sampah, kalau ini murni sampah dari daun, ranting, jadi bukan sampah dari rumah tangga. Kalau ini, tapi sama rumah tangga pun yang ada di TPA itu juga bisa diproses seperti ini. Setelah melalui proses pemilahan, terus penggilingan, terus sesing, diayak itu Pak ya, ambil yang halus, yang benar-benar organik, nanti bisa juga jadi seperti ini. Jadi nggak pakai bahan tambahan untuk? Nggak ada. Jadi kalau kita perlu sampah organik 100 kilo, itu nanti bahan yang kita butuhkan ya kira-kira 110 kilo lah. 110 kilo Pak? Iya. Itu. Artinya hampir semua terpakai Pak ya? Semua terpakai. Bisa enggak susut, asal kadang-kadang kan yang tumpah-tumpah gitu loh Pak. Inilah bentuk bahan bakar alternatif berbasis sampah organik. Fastu mengakui bahan bakar organik ini jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara, apalagi limbah plastik yang dibakar. Dari misal kita ambil contoh di PL pembangkit listrik ya Mas ya, kalau menggunakan batu bara itu setiap 1 kWh-nya itu yang dihamburkan ke udara itu 1 kg sampai 1,1 karbon. Nah kalau kita pakai bahan bakar alternatif ini yang 100% organik itu cuma 0,1 Mas. Jadinya untuk emisinya kita itu 10 kali lebih efisien dan lebih environmentally friendly dari bahan bakar alternatif yang lain. Bahan bakar alternatif ini memiliki tingkat kalori yang terendah 3.000 dan
dan bahkan bisa menjadi 6.000 sampai 8.000 kalori. Menurut Fastu, ini sudah lebih dari cukup menggantikan limbah plastik sebagai bahan bakar pembuatan batu gamping. Sejumlah industri sudah menggunakan produknya, mulai industri keramik sampai pengeringan pupuk. Di saat kurang diapresiasi di dalam negeri, karya Fastu dan sejumlah kawan-kawannya di Muda Mudi menyabet peringkat 1 di ajang Asia Pasifik Kooperatif Youth Summit di Malaysia pada Juli 2023. Mereka menyisihkan peserta dari 18 negara. Tidaklah adil ketika warga dibenturkan dengan problem lingkungan ketika pemerintah tidak memberikan pilihan-pilihan alternatif. Perlukan kehati-hatian dalam membuat kebijakan bagi warga yang menggantungkan hidup dengan membuat batu gamping, sekaligus memastikan keselamatan warga lainnya.